Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidaklah berbeda jauh dengan manusia. Golongan mereka pun sangat beragam, ada yang muslim, kafir, jenis laki-laki dan perempuan, ada yang berperangai buruk dan ada pula yang berperangai baik. Meski tersembunyi dan kasat mata, ternyata jin dapat dilihat dan berbicara dengan Rasulullah. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Sungguh aku melihat setan-setan, jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lantas, berikut ini adalah kisah jin yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi diejek oleh kaum kafir Quraisy. Dilansir dari situs islami.co.id. Sosok jin ini bernama Muhbar bin Abar yang tinggal di Bukit Tursina. Muhbar merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk agama Islam dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di saat generasi demi generasi terus berganti, jin Muhbar beserta istrinya senantiasa mengimani para nabi dan rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diketahui jin Muhbar bin Abar dahulu tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya. Namun, ia pun lebih sering berkeliling ke banyak tempat, taubahnya seorang musafir. Pada suatu waktu, jin Muhbar memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Namun sedihnya ia ketika menjumpai sang istri yang sedang menangis. Jin Muhbar pun lantas menanyakan sebab istrinya menangis. Ternyata penyebab istrinya itu menangis adalah karena ada salah satu jin kafir bernama Musfir yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Beberapa waktu sebelumnya, memang telah terjadi peristiwa menggemparkan di kota Mekah karena berhala milik Walid bin Mughirah bisa berbicara. Walid merupakan seorang pembesar kafir Quraisy pada saat itu. Peristiwa itu berawal saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kala itu, mereka menolak dakwah dan ajakan Nabi Muhammad untuk bertauhid. Beberapa isu pun muncul seperti menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah dukun, penyair, penyihir, pengacau, provokator, radikal, anti kebinekaan, orang sinting, dan berbagai ejekan lainnya. Walid menolak semua isu itu karena semua itu sangat jauh dari kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad. Ketika kaum kafir Quraisy meminta usulan dari Walid, maka ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Dan dalam waktu 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Kemudian ia juga melakukan dan memberikan persembahan yang luar biasa kepada berhala Hubal. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada berhala Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahulah aku tentang Nabi Muhammad." Beritahulah aku tentang Muhammad. Saat itulah, jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Ketika itu jin Musfir juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad sehingga membuat Walid bahagia. Walid lantas mengabarkan berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keesokan harinya mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad lantas menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat semua telah berkumpul, mulailah Walid memberikan persembahan kepada berhalanya dan kembali menanyakan seperti hari sebelumnya. Jin Musfir pun segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun sangat sedih sekali mendengar hal itu karena dia tahu yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira.
Jadi, peristiwa inilah yang awal mulanya membuat istri Jin Muhbar menangis. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, Jin Muhbar lantas sangat marah sekali. Ia kemudian mencari jejak jin kafir musfir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ketika Jin Muhbar berhasil menemukannya di antara Bukit Safa dan Marwah, ia lantas membunuhnya di sana. Setelah membunuh Jin Musfir, Jin Muhbar lantas bertemu dengan Nabi Muhammad. Jin Muhbar lalu menceritakan siapa dirinya dan menceritakan jika ia baru saja membunuh jin kafir dan jahat bernama Musfir. Ia menceritakan bahwa jin itu sudah dibunuh di antara Bukit Safa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbagi di antara Safa dan Marwah, menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Muhbar juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumur darah jin Musfir. Setelah mendengar kabar dari Jin Muhbar, Nabi Muhammad lantas merasa gembira sekali. Nabi lantas mendoakan kebaikan kepada Jin Muhbar. Jin Muhbar pun kemudian ingin menjelek-jelekan dan mengejek berhala orang-orang kafir Quraisy sebagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad. Pada kesempatan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad di pertemuan keesokan harinya. Saat hari yang ditentukan telah tiba, Nabi Muhammad hadir dan mendapati orang-orang kafir tengah sibuk menghiasi berhala Hubal dengan perhiasan dan sesembahan. Orang kafir Quraisy pun kemudian meminta berhala Hubal untuk mengejek Nabi Muhammad kembali. Saat itulah Jin Muhbar lantas masuk ke dalam berhala Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. Patung berhala itu berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak, agamanya benar, ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, maka kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan aneh dari berhala Hubal itu, Abu Jahal lantas bangkit dan membanting patung berhala itu ke tanah sampai pecah berkeping-keping. Setelah melihat hal tersebut, Nabi Muhammad lantas pulang dengan hati yang gembira. Atas perjuangan Jin Muhbar, Nabi Muhammad lalu memberikan nama baru kepada Jin Muhbar, yakni dengan nama Abdullah bin Abar. Sahabat beriman, Jin Muhbar ini lantas sangat gembira sekali atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad tersebut. Ia bahkan menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya dalam membela Nabi Muhammad. Sahabat beriman, kisah tersebut bersumber dari kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.